Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari akan mempresentasikan hasil diskusi tentang aspek konten maupun isi. Monggo Mas Novel bisa dijelasin mengenai konten. Baik, untuk yang pertama yaitu berkaitan tentang pengertian dulu. Yang pertama yaitu diferensiasi konten ya, yaitu adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan juga pengetahuannya, tetapi tetap memperhatikan dan sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, materi konten adalah materi apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas. Jadi kayak isinya, atau materi apa yang akan dipelajari oleh siswa di kelas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada dua cara membuat konten. Yang pertama yaitu bisa menyesuaikan apa yang akan diajarkan oleh guru atau apa yang akan dipelajari oleh siswa berdasarkan tingkat kesiapan atau minat siswa. Dan yang kedua, bisa menyesuaikan bagaimana konten yang akan diajarkan atau dipelajari itu akan disampaikan oleh guru atau diperoleh siswa berdasarkan profil atau gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Ya, selanjutnya. Selanjutnya, untuk aspek diferensiasi konten atau isi, pada aspek konten dalam penerapan pembelajaran diferensiasi, seorang pengajar melakukan diferensiasi yang berkaitan dengan apa yang akan dipelajari peserta didik dalam proses pembelajaran. Konten merupakan materi yang diajarkan atau disampaikan pada peserta didik, tentunya dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat peserta didik, dan aspek profil belajar peserta didik, atau kombinasi dari ketiganya. Strategi diferensiasi konten merupakan segala sesuatu yang diajarkan kepada peserta didik, termasuk di dalamnya 3 aspek, yaitu yang pertama kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Selanjutnya, tips membuat pembelajaran dengan pendekatan konten yang lebih baik, yaitu yang pertama, kontekstual, yakni konten yang menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata yang dialami oleh siswa. Nah, konten harus berdasar pada kebutuhan-kebutuhan siswa. Yang kedua adalah pembelajaran konten yang tidak to the point. Nah, alangkah lebih baik siswa itu digiring mengenal informasi terlebih dahulu, lalu beralih mengaplikasikan pengetahuan dan melakukan diskusi yang efektif. Dengan kata lain, informasi selalu disajikan tersurat, sehingga jawaban-jawaban yang diberikan oleh siswa akan mendapatkan atau menemukan jawaban dengan benar karena sudah to the point. Yang ketiga, jangan melupakan tema besar materi. Terkadang siswa itu kesulitan dalam menghubungkan antara satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain. Memilih materi untuk diajarkan kepada peserta didik itu baik, namun jangan melupakan gambaran dari tema besar materi tersebut. Yang keempat, merancang pembelajaran pada pendekatan konten yang meningkatkan kolaborasi. Sering guru lupa mendesain pembelajaran konten untuk kolaborasi. Nah, untuk itu perlu melihat materi pembelajaran yang dapat menstimulasi inquiry dan percakapan untuk siswa yang mempelajari. Yang kelima, apersepsi yang merupakan kegiatan yang dilakukan saat akan memulai kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mudah dipahami dan interaktif. Jika memungkinkan, untuk pengalaman belajar yang menyenangkan melalui interaktif dan eksperimen, berikan ruang bagi siswa untuk eksplorasi. Oke, selanjutnya terkait contoh diferensiasi konten. Jika fokus pembelajaran terletak pada diferensiasi konten, maka siswa tersebut harus memiliki kebiasaan dalam hal menentukan sumber belajar yang ada di sekitarnya. Contoh dari diferensiasi konten yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan berbagai jenis bahan bacaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian
dengan menghadirkan bahan ajar pada CD. Kemudian yang ketiga, menggunakan daftar kosakata untuk mengetahui tingkat kesiapan siswa. Yang keempat, mempresentasikan ide melalui sarana audiovisual. Yang kelima, mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang pola berpikir siswa tersebut. Kemudian yang keenam, meminta siswa untuk mengambil nilai historis dari film bertemakan sejarah. Kemudian yang terakhir, dengan membuat konten TikTok atau yang berkaitan dengan materi yang telah diajarkan oleh guru. Kemudian contoh kasus dalam pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan konten itu, Pak Adi merupakan seorang guru pendidikan Pancasila di sebuah SMP dengan jumlah peserta didik dalam satu kelas 30 anak. Kemudian beliau akan mengajar mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam bentuk kreativitas. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Odi membagikan asesmen awal kepada peserta didiknya. Dari asesmen awal tadi, diketahui terdapat 10 peserta didik dengan kemampuan tinggi, 15 dengan kemampuan sedang, dan 5 siswa dengan kemampuan rendah. Ya, yang terakhir analisis kasus. Yang pertama, kemampuan rendah siswa belum memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kemampuan sedang siswa telah memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan tetapi belum bisa menganalisis tata urutannya dengan benar. Yang ketiga, kemampuan tinggi siswa telah memiliki pengetahuan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang benar serta mampu mempresentasikan dalam bentuk kreativitas. Nah, untuk diferensiasi kontennya, siswa kemampuan rendah diberikan contoh konkret dengan bahasa sederhana. Yang kedua, siswa kemampuan sedang diberikan contoh yang mendorong untuk berdiskusi. Dan yang ketiga, siswa kemampuan tinggi diberikan contoh untuk menganalisis kritis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Oke, izin bertanya. Baik, monggo Mas Rozak. Oke, izin bertanya untuk kelompok 1. Nah, ini kan ada, tadi kan di slide itu ada tips membuat pembelajaran dengan pendekatan konten yang lebih baik. Nah, itu yang poin 2 itu kan ada pembelajaran konten yang tidak to the point. Maksudnya itu to the point ke materinya apa gimana? Terus kenapa kok nggak boleh to the point? Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rozak atas pertanyaannya. Ya, permisi Mas Rozak, izin menjawab pertanyaan ya. Di sini di tips yang poin kedua yaitu pembelajaran konten yang tidak to the point, dalam artian di sini itu bisa diartikan sebagai pembuatan konten atau isi materi yang lebih terstruktur ya. Maksudnya ada awalannya, ada intinya, dan ada kesimpulan atau evaluasinya seperti itu. Nah itu kenapa kok tidak boleh to the point? Karena nanti dikhawatirkan siswa itu tidak memiliki pengalaman yang berarti atau yang bermakna seperti itu. Misalnya dalam menyampaikan materi pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila langsung disebutkan nilai-nilai Pancasila itu misalnya bertoleransi. Kenapa harus langsung to the point? Nah, itu nanti bisa jadi tidak bisa menjadikan siswa
menjadi pembelajaran yang bermakna ketika dia hanya bisa textbook saja, Mas. Jadi harus ada mungkin mengaitkan dengan pengalamannya, mungkin dengan eh, contoh-contoh di sekitarnya, mungkin seperti itu. Yang lain bisa menambahkan mungkin. Baik, cukup. Dari Mas Rozak, apakah ada sanggahan atau pertanyaan lainnya mungkin? Tidak ada. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Monggo, apakah ada pertanyaan lain dari Mas Mbak yang lain? Ataukah sudah cukup? Sudah, baik. Kalau sudah cukup, kami akhiri presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.